Bang Boyke, Pak-pahan. Yeay. welcome to Milna Baper. Akhirnya. Mungkin bisa datang kemari ya. Iya. Waktu itu mau datang kemari kan COVID. Heeh. Oh, Datang iya. lagi harga tiket mahal. Jauh ya kita sini ya. Iya. Akhirnya puji Tuhan hari ini bisa. Puji Tuhan hari ini bisa. Asik ya pembukaannya ya. Paling kalau mau tahu Bang Boyke ini seorang hamba Tuhan, juga dipakai dalam bidang khotbah ya, Ndo ya. Kok bidang khotbah emang? Iya, iya. Apa ya bahasanya? Iya, hamba Tuhan khotbah. Hamba Iya, Tuhan iya. khotbah. Masa hamba Tuhan divisi khotbah gitu. Iya, iya, iya. Yaudah. Mungkin nanti mau dibikin divisi. Divisi Khotbah ada freelance-nya ya. Iya, 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 iya. Jadi ada part-timer khotbah, Ada partai. Iya. full-timer khotbah. Betul. Nah, kita tahu Bang Boyke ini adalah pelayan Tuhan. Kalau boleh spill dikit Bang Boyke ini siapa sih yang di Siapa sih itu Bang Boyke? Bang Boyke itu siapa sih? Siapa? Bang Boyke itu siapa sih? Gua siapa? Gue spill dulu cerita sama barisan baper nih. Oh, iya, iya. Shalom teman-teman milenial baper. Ya, saya Boyke Pak-pahan. Barisan baper Bang. Barisan baper. Oh, kepada manusia-manusia barisan baper. Gitu kan? Heeh. Ya, saya Boyke Pak-pahan, tinggal di Pamulang, punya 2 orang anak dan 1 istri, Heeh. dan sepenuhnya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, kemanapun Oke. Tuhan utus. Dengan jadwal yang penuh juga ya. Kalau jadwal penuh itu biar kehendak Tuhan I yang jadi, see. gitu kan. Yang paling penting Tuhan mencukupi. segala Abang nggak sesuatu. ngepost gitu di Instagram jadwal 2023 udah dibuka. Oh, ada yang begitu, ada. Itu sahabat kita. Iya. Tapi kalau saya nggak begitulah. Abang 2024 lagi. Oh, enggak juga. Aduh. Kalau tadi Abang bilang Hamba Tuhan. menjadi seorang hamba Tuhan nih Bang gitu kan. Apakah Bang Boyke juga ambil pekerjaan yang lain? Misalkan juga Ini. supervisor di sebuah perusahaan. Atau Abang Boyke trading mungkin? Aduh. Iya. Dia gagal dong waktu trading. Iya. Yang lain deh, yang lain. Mungkin supervisor di mana mungkin ini? Waktu itu lagi coba-coba waktu itu. Iya. Nggak tahu tersesat dari mana. Iya. Tentu kita bego trading ya. Iya. Gagap bukan gagap lagi, bego. Bego trading. Memang trading itu pancingan di tengah pandemik ya. Iya benar. Yang membuat orang banyak tergiur ya. Benar. Iya. Dipikir itu jawaban ya. Betul. Benar, dipikir itu jawaban. Benar. Itu akan menjadi jawaban ketika kita mengerti ya. Oke. Kebanyakan nggak ngerti dulu, yang penting terjawab dulu. Terjawab dulu. Ternyata nggak terjawab. Ini bukan podcast trading nih, Mas. Bukan. Tapi itu yang kita alami dan banyak yang alami. Benar. Karena Gitu itu kan? ternyata jebakan itu. Waktu itu saya juga diajak, puji Tuhan hilangnya cuma gope. Itu aja langsung. Nah, tadi kan Ino bilang nih ikut. Nah. Ya Gitu. gitu emang trading tuh. Oke, pertanyaan tadi Nok. Abang kan kata Selain Abang hamba Tuhan. hamba Tuhan nih, apakah Abang juga kerja di tempat lain? Oh enggak, ya bahwa saya pribadi sih sudah menjadi pelayan Tuhan penuh, udah hampir. Pelayan Tuhan penuh itu artinya ya nggak kerja sekuler, Wow. nggak juga kerja di full timer Full timer ya. Heeh. Berarti dulu maaf pernah lah, berarti nggak bergaji di bank ya gitu ya. nggak bergaji. Nggak Tapi ada dulu gaji pernah bulanan di ya? full timer gereja, Iya. pernah juga kerja kantoran dulu. Nah, tetapi itu semuanya ya fase kehidupan sampai Oke. akhirnya waktu itu pernah jadi full timer, akhirnya di full timer saya mengundurkan diri gitu ya. Oke. Karena seorang full timer juga harus apa namanya ya harus komitmen dengan jam kerja lah. Oke. Nah, kalau memang kita nggak bisa ada di dalam jam kerja itu dan kebanyakan pelayan keluar, ya kita harus berbesar hati untuk mengundurkan diri. Oh Nah, iya. ketika iya, mengundurkan diri itu juga, ya kita juga bukan mengundurkan diri karena melihat jadwal yang banyak, tapi Oke, mengundurkan iya, diri iya. dengan memang tanya Tuhan. Oh iya, Gitu iya. loh. Setuju. Nah, dulu saya kerja di sekuler, gitu ya, kerja di sekuler. Cuman di kerja di sekuler juga pelayanan sudah banyak. Oh, oke. Sampai satu titik akhirnya doa sama Tuhan, Tuhan mau panggil full timer atau tetap kerja di dunia sekuler. Iya. Nah, akhirnya untuk membuktikan, kita kan biasanya minta konfirmasi dari Tuhan itu Iya. seperti apa gitu kan. Nah,
apalagi kita yang sudah berumah tangga, yang berumah tangga ya Dok ya, yang nggak berumah tangga nggak tahu deh Dok. Bukan nggak berumah, belum berumah yang kan tangga. saya bilang nggak tahu. Nah, Belum. itu ya. Juga belum apa Tapi gimana ini konsepnya yang berumah tangga gitu. Kalau nggak berumah, belum, bukan yang nggak berumah. oh ya belum, yang belum berumah tangga Itu. gitu kan. Berarti lu rumah doang, tangga belum ada. Ya. Nah, waktu itu saya bilang sama Kak Sheni kan, Iya. Mah, ini gimana ya kita? Apa aku tetap kerja sekuler? Apa nanti full timer? Full timer. Ya menurut kamu gimana? Ya udah aku ambil waktu deh. Nah 2 bulan. Nah 2 bulan itu sebelum 2 bulan itu saya mengundurkan diri dari kantor. Oh. Jadi 2 bulan itu saya benar-benar melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya ya sepenuhnya aja. Iya, gitu. iya. Nah selama 2 bulan itu, Nando, pas bulan pertama tanya istri, mah gaji berapa? Per puluhan. Gitu loh. Jadi per bulan kita berapa bulan Iya, ini? iya. Karena kan nggak ada gaji lagi Iya, gitu. iya. Kan. Tapi istriku bilang, Pak puji Tuhan. Itu per puluhan kalau papa kerja 8 kali. Wow. Kalau misalnya papa kerja gitu loh. Jadi kalau nggak kerja malah 8 kalinya. Iya. Karena kita kan ketika kita memutuskan untuk full timer, Iya. nggak bisa begini seperti radikal. Yang penting yuk full timer, pasti nggak bisa. Tetapi ujung-ujungnya konfirmasi yang paling terbaik adalah kebutuhan keluarga tercukupi nggak? Iya. Oh ya. Iya dong, supaya nggak terjadi nabi-nabi yang di dalam kitab mana tuh, yang nabi yang istrinya punya utang pas nabinya mati, yang akhirnya Elisa datang untuk membantu mereka. Iya, Ada kan cerita iya. seperti itu kan. Nah kita juga harus bertanggung jawab tentang hal seperti itu. Iya. Nah bulan kedua itu 10 kali lipatnya, perpuluhan. Ya udah akhirnya memutuskan diri. Ya udah saya tidak lagi kerja kantoran sekuler, mengundurkan diri, sudah kerja full timer gitu. Nah ketika sepenuh hati kerja buat Tuhan, lalu diberikan kepercayaan untuk jadi full timer. Nah full timer beberapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah. Habis itu saya mengundurkan diri dari full timer dan sepenuh hati melayani Tuhan. Oh. Gitu. Nah sepenuh hati melayani Tuhan, yang artinya begini, Tuhan mencukupi kebutuhanku dan aku akan bekerja all out buat Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, kemanapun pergi, ya saya siap gitu loh. Oke. Gitu. Nah, tapi puji Tuhan, ya itulah makanya pas tadi kalian tanya, tidak kerja kantor enggak, saya kuliah enggak, full timer enggak gitu loh. Dapat gaji bulan enggak. Jadi judul hidup apa? Ngeri-ngeri sedap. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ya benar-benar ya jadi hamba Tuhan penuh gitu. Oke. Gitu. Jadi pernah nggak sih Bang ketika kalau kita lihat ya Abang kan dia berkata bahwa dari sekuler ke gereja, dari gereja benar-benar Full. sepenuh hati lah jatuhnya ya. Iya. Ya. Nah kan kalau masih di gereja itu kan istilahnya kita masih dapat PK lah ya, Ya. untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah ketika Abang ambil sepenuh hati tanpa ada PK dari gereja, pernah gak ngalamin sebuah titik kayak wah kehidupan ini Kengerian susah hidup banget. gitu. Iya. Ya hampir sering ya. Kengerian hidupnya tuh selalu gua alami, gua hadapi. Bahkan bini gua pernah teriak-teriak di kamar, hidup jadi hamba Tuhan begini banget sampai dia nangis gitu kan. Sampai itu dia, Tuhan hidup begini banget ya gitu loh. Kok sulit sekali ya. Iya. Nah ketika dia di kamar nangis begitu, gue di ruang tamu hanya bisa nangis gitu loh. Yang gue bilang, Tuhan tolong bela perkara gue dong gitu loh. Kenapa? Karena kan kehidupan kita nih di zamannya gitu loh. Media sosial udah banyak. Iya. Nah bini gue lihat teman-temannya udah liburan kemana, hidupnya kayaknya asik banget. Iya. Gitu kan, dia lihat dari media sosial ini. Nah, satu sisi dia bilang kok begini banget. Akhirnya ya udah mah sabar, tenang. Nah, ada kengerian-kengerian seperti itu. Tetapi itu proses harus kita jalani, hadapi gitu loh. Karena proses itu dijalani supaya yang namanya itu, gue percaya sekali. Orang suka bilang begini, minta pengurapan sama Tuhan. Tapi setelah gue pelajari, kalau kita minta pengurapan sama Tuhan, pengurapan itu turun kepada mereka yang siap, bro. Iya. Jadi pengurapan itu bukan memperlengkapi yang nggak siap. Iya. Nah Daud itu jadi raja, itu karena Tuhan lihat dia siap secara hati.
Iya. Makanya Tuhan nggak ketika Abinadab, Eliab, Nasyam, Syama si kakak-kakaknya Daud yang parasnya bagus dan segala macam, Samuel bilang, "Oh, ini kali." Tapi Tuhan bilang, "Aku nggak lihat parasnya. Aku nggak lihat ininya. Yang aku lihat hatinya." Nah, ketika Tuhan lihat hatinya, itu kan Samuel tugasnya mau mengurapi kan, mengurapi si Daud untuk jadi raja. Tapi si Daud pada waktu mau diurapi dia nggak ada di situ. Dia ada tempat lain yang lagi mengembalakan kambing dombanya. Nah, sampai Samuel tanya kepada Isai, "Kamu punya anak lagi nggak?" "Ada yang bungsu." "Mana dia?" "Lagi mengembalakan." Yang paling keren statementnya Samuel bilang apa? "Kita nggak akan makan sebelum anak itu datang diurapi." Ketika gue selidikin, kenapa ya Tuhan? Benar, kan Tuhan bilang kan nggak lihat paras dan ininya. Tuhan lihat hati. Nah, ketika lu menjadi pelayan Tuhan yang sepenuhnya, yang Tuhan mau lihat tuh hati lu, hati kita. Lu mau sepintar teologi apapun, seganteng apapun, seterkenal apapun, Tuhan nggak ngefek. Yang ngefek itu dalam hidup kita nih hati kita. Nah, ketika hatinya Daud dilihat, gue bayangin ketika dia lagi mengembalakan kambing domba, terus di rumahnya ada nabi yang lagi mempromosikan kakak-kakaknya. Buset, itu kan tertolak banget di sana. Tapi di sana dia cuma bisa nyanyi, gitu kan? Ku pandang wajahmu, mungkin begitu kan? Dan berseru, mungkin dia menyanyi begitu. Mungkin ketika kakak-kakaknya dipromosikan sama papanya, dia nyanyi, "Tuhan adalah kekuatanku," gitu kan? Nah, dia nyanyi di sana. Yang artinya begini, ternyata setelah gua perhatikan dan menjadi pembelajaran buat gua pribadi, kenapa Tuhan lihat hati? Dan kenapa akhirnya Daud yang diurapi? Karena rupanya ketika Daud sebelum dia diurapi dan masa-masa dia remaja itu, dia sudah melekatkan hatinya kepada Tuhan. Nah, itulah makanya ada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku ke rumput yang hijau. Nah, rupanya itu, ayat itu terjadi sebelum Daud diurapi. Nah, itu yang membuat Tuhan hatinya terpaut kepada Daud. Nah, gue belajar di situ. Yang artinya begini. Yang penting bagian gue berbuat baik. Berbuat baik. Orang mau tusuk kita dari belakang, orang mau ngejek kita, orang mau menghina kita, gue nggak pernah pikirin itu. Gue udah banyak kesaksian sama Bagian gue hanya berbuat baik. Karena gue tahu di dalam perbuatan baik ada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Berarti di kata lain, setiap hamba Tuhan pasti akan mengalami proses itu, Bang ya? Pastilah. Dan hanya orang Tuhan lihat orang yang siap. Benar. Pengurapan itu ketika orang hatinya siap diurapi. Dan pasti akan ada proses-proses yang seperti itu. Oh iyalah. Proses yang gak enak gitu. Betul. Dan prosesnya itu pasti proses hati, bro. Benar. Bukan proses yang lain, proses hati. Yang harusnya lu yang menerima, ternyata disikat. Nggak apa-apa gitu loh. Oh gitu? Iya iyalah. Mami sering. Aduh. Kita udah buat baik, dia kasih tai, gitu kira-kira. Kotoran. Nah, dia kasih kotoran gitu. Ya tapi it's okay, no problem. Makanya gue bilang begini. Sekalipun nanti kalian semakin bertumbuh dan berbuah, jangan lupa akar. Karena akar itu yang membuat kita bertumbuh dan berbuah. Yang artinya sebagus, udah sehebat apapun pelayanan kita, jangan lupa tuh minta Tuhan hancurkan kemuliaan yang lama. Tuhan minta Tuhan hancurkan prestasi kita yang lama. Supaya kita tetap yang namanya itu ingat siapa diri kita. Gitu. Dan di situ rupanya mempertajam kepekaan kita. Yang kita pikir milik kita buat berhasil, kita buat begini. Ternyata kalau misal kita tetap pertahankan, yang jadinya kita bisa jadi jahat. Better lupain. Daripada kita punya posisi dan jabatan tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Jadi gini, tadi asik nih. Dengan katanya gini Bang ya. Tuhan itu memberikan berkat kepada orang yang memiliki hati yang siap. Gitu loh. Nah terkadang kan banyak orang-orang tuh kayak udah ngarepin Tuhan tuh berkatin di sekarang. Kenapa gue nggak kaya segala rupa gitu. Itu. Nah ternyata tuh Tuhan lagi nunggu hatinya beres ya Bang. Bukan beres maksudnya gini. Siap untuk dapat kekayaan. Karena kalau menurut gue, kalau Tuhan untuk memberikan seseorang menjadi kaya itu gampang banget. Betul. Gitu kan. Ya salah satu analoginya, bukan analogi, kisahnya adalah Yusuf.
siapa yang nyangka Yusuf hari ini tidur di penjara, besoknya tidur di istana Firaun. Iya. Ya kan dalam Kejadian 40 itu gitu. Nah, makanya benar-benar jadi yang Abang hari ini alami adalah berkat yang Tuhan kasih adalah ketika Abang hatinya siap dilihat sama Tuhan. Dan gue juga doa selalu nggak minta kaya sih, minta diberkati aja. Karena orang kaya belum tentu diberkati. Oh iya benar. Kalau yang diberkati ya udah pasti kaya. Benar. Yang artinya gitu aja. Enggak lah. Dan belum tentu juga tiba-tiba ada yang ngasih gue 50 miliar, gue sanggup. Lebih bagus cukup aja. Iya sih. Pas anak butuh uang sekolah, pas ada. Iya. Pas kita mau liburan, ya pas ada berkatnya. Kan yang paling enak hidupnya ngepas. Pas ada ya. Iya benar ya. Pas Pasti usianya pas. mau berjodoh, pas ada jodohnya. Iya. Gitu loh, No. Oke. Nah, Bang Boy mau cerita nih. Dulu waktu lagi baru-baru menikah sama Kasieni kalau nggak salah tuh, Kasieni tuh bilang, kamu yang kerja ya gitu. Nah terus Bang Boyko nyanggupin tuh. Iya. Sedangkan Bang Boyko nih istilahnya bukan pengusaha nih, bukan PNS nih. Iya. Ya, kok berani Bang nyanggupin kayak gitu Bang? Iya. Karena gini. Padahal Kasieni juga sebenarnya bisa kerja dong. Bisa. Iya, Dan kan? waktu gua sama dia sama-sama kerja, gaji dia jauh lebih gede daripada tinggi, gua. kan? Iya. Karena gini, gua dari dulu hidupnya emang udah susah. Nah, sebenarnya kan Tuhan nggak pernah menciptakan kesusahan. Betul ya? Iya. Tuhan nggak pernah menciptakan kesusahan. Tapi gue percaya ada firman Tuhan bilang Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Iya. Entah sakit masalah keuangan, sakit masalah hubungan, sakit masalah apapun, itu karena ada dosa. Nah, gue mulai mengobservasi kehidupan gue dan keluarga gue yang dulu. Iya. Kenapa ya? Dari dulu hidup keluarga gue kayak susah terus. Iya. Nah, gue observasi di situ. Oh, karena ada dosa ini. Oh, karena ada kutuknya. Nah, itu gue harus beresin. Iya, Nah, cara mau beresinnya, gue percaya Tuhan bilang tuh dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika dia jadikan manusia supaya manusia itu berkuasa. Nah, kata berkuasa di situ kan dominion, berotoritas. Otoritas. Nah, gue percaya ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan nggak akan pernah tarik. Mau sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga dia bisa aja habisin aja selesai. Iya. Tapi enggak. Dia percaya ketika dia bilang menjadi serupa segambar, menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar dirinya. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan kesanggupan untuk manusia itu kembali berotoritas. Untuk kembali memiliki gambar diri. Supaya kita bisa percaya diri lagi, supaya kita bisa berkata positif, supaya kita berkata tidak kepada sakit penyakit yang menghantui hidup kita. Nah, makanya Yesus hadir kan, bro. Nah, ketika Yesus hadir, sebelum Yesus hadir, Yesaya kan sudah nubuatin. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Rupanya yang gue pahami adalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan kan. Betul nggak? Karena kan di situ pertukaran terjadi, transaksional. Ia tadinya memiliki kuasa kemuliaan, diubah menjadi kuasa dosa. Yang tadinya kita tuh orang yang memiliki otoritas, jadi tidak memiliki otoritas. Kan yang paling repot kan begitu. Lu yang punya NMAX-nya, punya motornya, tetapi lu nggak punya kuasa atas itu. Ribet nggak? Ribet banget. Ribet lah. Sampai orang bilang, no itu kan motor lu, kenapa dia yang pakai terus? Aduh, gua nggak enak. Aduh, kan gitu kita. Nah, manusia yang hidup dalam dosa itu kebanyakan gak enaknya. Aduh, kok gak enak nih. Aduh, gue gak pede nih. Nah, itu hidup di dalam kuasa dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kuasa kemuliaan, maka ada roh Tuhan dikatakan. Ada roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat, keperkasaan. Roh pengenalan takut akan Tuhan. Nah, itu yang Yesus ajarkan kepada kita ketika dia dinubuatkan. Maka ketika Yesus dicobai di padang gurun kan, nubuatannya terjadi. Ubah batu jadi roti. Dia nggak ubah. Karena dia punya roh hikmat dan pengertian. Please, lu suruh gua ubah batu jadi roti. Lah bokap gua yang punya pabrik rotinya. Karena Yesus bilang, Bapakku adalah firman yang hidup. Gitu kan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Nah, pencobaan kedua begitu juga. Dia bilang, jatuhkan dirimu. Yesus nggak lakukan. Sebab dia bilang, nyala iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ada roh nasihat dan keperkasaan. Semua ini akan kuberikan kepadamu satu syarat, kata iblis, sembahlah aku. Nah, tetapi iblis Tuhan nggak lakukan. Kenapa? Karena dia punya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau orang punya roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dia nggak akan nyembah yang lain demi apapun. Nah, 3 hal ini kan sebenarnya
yang menjadi ketakutan dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini membuat kita tuh jatuh dalam dosa, yaitu keinginan mata, kedagingan, dan keangkuhan hidup. Nah, jadi ketika Ino bilang, kenapa bisa gue begini? Karena gue benar-benar udah nempel banget sama Tuhan, yang istilahnya begini. Gue percaya banget Tuhan gak pernah ninggalin gue, gitu loh, No. Nah, ketika kita bikin komitmen sama istri gue, Kak Sheni, kamu di rumah biar gue yang kerja, itu bukannya gampang. Itu semua gue lakuin gitu loh. Gue sampai nangis di motor, sampai hujan mau apa, berharap pulang dapat berkat, nggak dapat, nggak ada. Udah banyak sampai kita pernah pelayanan di satu tempat, berpikir tuh naik motor berdua sama istri, berpikir pulang tuh dapat PK lah, gitu kan. Dan itu hal yang lumrah lah gitu kan, dalam pelayanan. Nggak dapat PK. Nah, pas pulang itu istri bilang begini, "Pak, nggak dapat PK ya?" "Enggak, kita lagi naik motor berdua, pelayan berdua." "Ya udah nggak apa-apa." "Ya nggak apa-apa deh." Ya udah kita jalan, lalu istri saya, "Pak, coba ada duit ya, 200.000 aja." "Buat apa sayang?" Gue bilang gitu kan. Ya kita pulang ke rumah, bisa ajak anak-anak ke supermarket beli es krim lah. Ya udah, kita doa aja. Di motor tuh jam 1 siang nyanyi kita. "Dia girangkanku." Oh, duit nggak ada sama sekali, bro. Sama sekali, No. Nggak ada, Dok. Nyanyi itu. Benar. Habis pelayan dari Kemang, masuk Lebak Bulus. Di Lebak Bulus di trotoar jam 1 siang. Itu ada uang 50.000. Gue bayangan gue itu 50.000 kenapa nggak ngeplek-ngeplek ya? Nggak terbang. Harusnya kan bisa terbang aja. Diem loh. Sampai gue bilang sama bini gue, "Mah, tuh ada duit 50.000. Itu tanpa aba-aba bini gue langsung loncat loh. Dia ambil itu duit. Dia nggak balik ke motor, dia ke tengah jalan. Habis dari tengah jalan dia balik. Pas dia balik dia bilang, "Pak, tebak Pak, uang 50.000-nya ada berapa?" "Ada berapa sayang?" "Tebak dong Pak, ada berapa? Panas nih." Gue bilang. "Ada 4," dia bilang gitu. Wow. Mintanya berapa gue? 200. Kalau 50.000 4 itu berarti berapa? 200.000. Untung gue nggak minta 2 miliar. Itu dikasih polis land tuh, Lebak Bulus. Lu bisa bayangin, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue yang pelayanan, apalagi tengah pandemik, mereka sering curhat, sharing sama gue. "Bro, gue nggak ada pelayanan." Gue bilang, "Bro, come on. Lu yang lu sebut nggak ada pelayanan itu maksudnya lu lagi nggak ada PK." Kalau lu bicara soal pelayanan, lu lihat keluarga lu, udah lu layani semua belum? Kalau lu bicara pelayanan, lu keluar rumah lihat tetangga lu, udah lu layani belum? Ayolah, jangan kita pakai bahasa rohani. Tujuannya adalah jasmani. Jasmani. Gitu loh. Jadi gue bilang tuh ada lah. Dan kalau lu melayani sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu bisa kirim burung gagak di tengah-tengah pandemik. Nah, karena waktu pandemik gitu kan, terus anak-anak minta minuman chai time gitu kan. Di tengah-tengah pandemik itu, ya kan mahal lah. Iya. Pandemik, ya. Apalagi bapaknya bukan orang yang ada uang. Tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, tenang aja, doa aja. Pas kita pulang, itu di atas pagar udah ada minuman chai time. Dan yang lucunya itu minum chai time, dia tahu lagi di situ ada berapa orang. 2 anak, suami istri 4. Dan minumannya itu yang mereka pengen. Persis ya, Bang? Persis. Dan yang luar biasanya lagi itu adalah nggak ada nama pengirim. Dan kita pikir itu salah kirim kali orang. Tanya tetangga, tanya satpam, nggak ada. Kita tunggu tuh, itu kan siang. Kita nggak berani minum. Tunggu sampai malam, udah nggak ada yang tanya atau segala macam. Ya udah. Kalau bukan dari Tuhan ya dari mana lagi, gitu loh. Bener. Bisa gitu ya? Oke. Itu kan ada Tuhan, Dok. Nah, gue percaya sekali satu orang bertobat itu berlaksa-laksa malaikat dibilang di surga itu bersukacita. Lu tahu nggak kenapa bersukacitanya? Karena malaikatnya nggak nganggur. Oke. Betul nggak? Lo kan malaikat bekerja buat kita, ya benar. Makanya orang tuh malaikat, misalnya lo ada apa-apa, lu di sini, istri lu di rumah, terus kayak lu kayak
kirim malaikat Tuhan. Nggak perlu Nah overthinking. mereka bekerja. Yes. Nggak perlu overthinking. Nah itu nggak overthinking jadinya. Yes, Nah itu makanya kalau pengertian gua, kenapa malaikat Tuhan bersukacita, dia bersukacita karena mereka nggak nganggur, punya pekerjaan apa ya? Itu bekerja dengan manusia kita, gitu loh. Kitanya pelayanan aja gitu. Nah, ya. Benar. gitu. Oke. Nah, ngomongin soal anak abang nih, Dominic dan Esther nih. Anak abang nih kan bukan sekolah di sekolah biasa nih yang udah tahu nih. Negeri bukan ya? Di sekolah negeri abang juga pernah cerita harus bayar uang sekolah nih sekian. Iya. Gitu loh, sampai abang tuh ngadep kepala sekolahnya sampai bilang, "Kok kenapa Mi?" Ya, karena anak saya mau sekolah di sini. Lu masih ingat aja. Nah itu gimana ceritanya Bang? Coba ceritain Bang. Jadi kan gini, gua tuh sama bini gua ketika nikah, kita mau kasih yang terbaik buat anak, gitu loh. Ngasih yang terbaik itu bukan berarti yang terhebat, bukan yang terbaik, gitu. Yang artinya selalu gua masukin dengan firman. Ketika Tuhan menjadikan kita itu sebelum kita jadi semuanya baik. Nah ketika anak-anak sekolah, jadi pas bini gua tanya nanti anak-anak SD di mana? Nah gua bilang nanti SD-nya di sini. Wah mahal. Nah SD-nya itu adalah sekolahnya itu adalah termasuk sekolah terbaik di daerah Tangsel di Pamulang, terbaik gitu. Tapi harganya juga nggak baik gitu. Nah waktu anak gua SD, gua ke sekolahan. Yang pertama ke sekolahan bini gua. Mater Dei. Nego, Mater Dei. Nah nego harga nggak dikasih. Berapa waktu itu Bang? Wah pokoknya mahal lah no. Bi motor mah bisa apa sih lebih ya? Iya, bangsa-bangsa beat lah. Ya tuh mas ini. Beat second tapi. Nah, terus waktu di iniin lagi, bini gue nggak berani. Akhirnya gue masuk. Gue bilang ketemu sama susternya, suster, saya punya duit cuman sekian juta. Saya tahu ini sekolah terbaik, maka saya sebagai orang tua harus ngasih yang terbaik buat anak-anak saya. Wah tapi nggak bisa pak. Karena di sini waktu itu ya paling murah tuh 10-an. Wow. SD-nya. Wah gue bilang wah gue nggak bisa. Udah. Oke suster, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tetapi saya sebagai orang tua sudah melakukan bagian saya. Pulang di lapangan, gue berhenti, gue doa di situ. Di lapangan sekolah? Lapangan sekolah. Sambil gue doa, sambil gue nangis. Karena gue orangnya nggak mau minta-minta. Gue bisa aja minjem atau minta. Demi Tuhan yang hidup, gue selalu ajarin istri, keluarga gue, jangan hidup meminta-minta. Better lu mati dengan kehormatan daripada lu mati itu dengan minta-minta dan segala macam. Nah akhirnya apa yang terjadi? Gue doa di situ. Gue bilang Tuhan, gue hanya bisa punya uang sekian dan gue mau anak gue tuh sekolah yang terbaik di tempat ini. Tapi semua kan yang punya Elu Tuhan. Amin. Pulang, susternya telepon, besok suruh datang. Lo Katolik berarti nih ya? Katolik. Oh Katolik mah. Jelas. Terus dia bilang, oke bapak punya duit berapa? Saya punya duit sekian aja. Nggak bisa dilebihin pak. Suster, kalau saya bilang punya sekian, berarti bukan ada yang saya simpan-simpan. Memang ini adanya, gitu loh. Ngapain juga saya bohong, saya bilang begitu. Ya oke deh pak, kita setuju. Tapi kalau uang SPP-nya sekian, nah uang SPP saya nggak bisa segitu. Bukan ini, gue nih Bang. Nggak bisa segitu. Lu bukan jemaat gereja itu lagi kan? Bukan. Loh bapak sanggupnya berapa? Bentar saya hitung. Saya sekampus gini. Wah, nggak bisa pak. Tapi ya saya cuma bisa segini. Saya bilang. Akhirnya dia bilang, oke pak, SPP sih kita setujuin, ini kita setujuin. Uang pangkalnya kapan mau bapak bayar? Kan anak saya 6 tahun di sini. Jadi selama 6 tahun saya cicil. Lu nyali Bang. Swear gue nggak bohong. Karena gue nyali bukan mau, emang itu adanya. Oke pak, masuk kakaknya. Kakaknya kelas 3, dia kelas 1 mau masuk lagi. Pak, Pak Boyke, bagaimana pak? Dia adiknya mau masuk. Oke, pak sekarang kita ada perubahan harga segala macam. Gini aja suster, samain aja kayak kakaknya.
Serius? Bang, lu nyali bang, maksud gua istilahnya orang kok pikir Ya karena lu istilahnya begini, gue tahu maksudnya tuh bukan gue sok-sokan, gue terus bekerja keras, cuman ya hasil yang gue dapat segitu. Iya. Dan lebih dari situ kan Tuhan yang bekerja gitu loh. No. Oke. Siapa sih di sini yang kerja gitu? Misalnya lu hari ini kerja, terima gaji. Iya. Bulan depan pas mau terima gaji, lu bilang gini, bagian keuangan. Gaji gue jangan transfer dulu ya, bulan kemarin aja belum habis. Nggak ada gue bilang. Iya. Ada yang begitu? Nggak ada. Gue pernah kerja sekuler. Iya. Hari ini terima gaji, 15 menit di ATM, keluar tinggal gocap. Tetapi kan bahwa berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Artinya adalah susah payah nggak menambahkan. Artinya begini, ya lu tetap harus bersusah payah. Walaupun itu tidak menambahkan, lu tetap berharap sama Tuhan. Karena Dia yang berkati, itu doang. Yang intinya kita tuh nggak boleh jadi orang malas, terus bekerja, lakukan apa yang menjadi bagian lu. Nah ketika itu terjadi, udah selesai SD anak gua, masuk SMP, gitu lagi kejadiannya. Sekolah yang sama, bang. Sekolah yang sama. nggak diusir bang. Enggak. Banyak tuh anak-anak teman-teman gue tuh sampai nyerah loh di sekolah itu, karena nggak bisa nego. Mereka bilang sadis, enggak, gue bilang. Masuk SMA, anak-anak gue, kakaknya masuk SMA di situ, masuk lolos. Adiknya mau masuk lagi, tetap gue minta harga yang kayak kejadian SD. Malah yang lucu adiknya pas adiknya masuk, bertatapan dengan bagian keuangan sekolah, gitu kan, sama guru yang bagian keuangan sekolah, nggak ngobrol itu. Cuman tanya, Bu, pandemi gimana? Aduh Pak, begini. Ya udah. Ya ada keluarga saya juga Pak lagi sakit gini. Ya udah, yuk kita doa aja Bu. Doa. Situ doa, selesai doa. Selesai dia bilang gini. Terus Bapak maunya ini gimana? Samain aja sama kakaknya. Oke Pak, selesai. Samain sama kakaknya. Jadi harga SMP, SMA, harga SD itu. Enggak, harganya berubah. Agak harga SD, cuman nggak jauh sama SD. Nggak jauh sama SD. SPP-nya malah gue pikir sama. Dari SD, SMP, SMA anak-anak gue. Dan hebatnya, gue kan bukan orang kerja yang sekuler yang dapat gaji bulanan. Tercukupi tuh bro. Dan anak gue nggak pernah dipermalukan. Keren banget Tuhan. Makanya gue senang jadi hamba Tuhan tuh di situ. Jadi istilahnya setiap bulan tuh ada pasti ya. Ada aja. Nggak pernah stuck lah, nggak pernah nunda. Iya, nggak pernah nunda. Satu hari pandemik kan. Iya. Udah mau tidur nih sama istri. Di ranjang biasanya kan obrolan yang enak lah ya. Bini gue bilang gini, Pak, besok butuh duit 10 juta. Buat apa sayang? Bayar uang sekolah anak, buat bayar ini. Ya udah, mama bertindak. Papa bertindak, mama berdoa, biar Tuhan berkehendak. Sadis. Gue pegang tangannya, takbir gitu ya. Udah tidur tuh. Besok paginya, bini gue liat handphone gue. Kalau gue kan sama handphone kurang ini ya, kurang lihat segala macam. Nah pas dilihat sama bini gue, rupanya ada satu pengusaha bilang gini, selamat pagi Pak Pendeta, bisa minta nomor rekening? Itu gue dari tadinya tidurnya agak males bangun gitu kan. Pak ada minta nomor rekening, langsung segar gua. Itu langsung dikirim nomor rekening. Dia langsung transfer. Bini gua minta 10 juta, dikirim tuh 10 juta. Wow. Tapi waktu dikirim 10 juta, gua nggak langsung bilang, "Yes, terima kasih Tuhan" dulu. Iya. Yang pertama gua tanya, "Tuhan, ini buat apa?" Iya. Gua langsung WA dan telepon orangnya, "Shalom Pak, ini uang saya terima 10 juta buat apa ya?" Dia ceritain. Adik saya kena stadium kanker, terus kena COVID. Tolong Pak, dikasih kekuatan, dibantu. Wow. Udah. Oke. Pak, boleh nggak sebagian uangnya saya pakai buat kebutuhan sekolah anak? Emang berapa kebutuhan sekolah anak? Sebentar ya Pak, gue langsung tanya bini gue, berapa mah kebutuhan? Wah, langsung dihitung bini gue. Gue bilang, Pak, mahal Pak. Nggak apa-apa sebut aja. Nggak enak Pak, mahal. Nggak apa-apa sebut aja Pak. Oh ya udah gue sebut lah. Dipaksa ya? Iya disuruh, dipaksa. Sudah. Nah ketika dikasih, ya sudah. Dia kirim lagi di luar 10 juta. Akhirnya gue bilang sama bini gue, Ma, coba cari di Google. Masakan pantangan buat orang kanker dan masakan yang cocok buat orang kanker. Setiap pagi bini gue suruh masak. Wow. Jadi dari berkat itu juga ingat loh, kita harus bertanggung jawab. Iya.
Udah bini gue masakin, setiap pagi gue datang ke rumah dia. Tadinya dia cuma kurus, kering, nggak mau keluar rumah. Akhirnya bilang, ayo Pak keluar. Bayangin no, orang pandemi gue deketin. Lari, matahari, dia kena matahari. Gue suruh baca Mazmur 23, Mazmur 91. Iya. Puji Tuhan. Sampai 10-14 hari, dia cek lagi tes COVID-nya. COVID ya? Negatif. Puji Tuhan. Dari badannya kurus kering, sekarang udah gemuk. Oh. Dan sekarang hubungannya luar biasa. Gitu. Maksud gue, ketika gue menetapkan diri menjadi hamba Tuhan, ya gue kerja buat Tuhan. Iya. Nah itu loh, ketaatan sama Tuhan itu penting sekali. Penting banget. Ketaatan itu bukan lo hanya sebatas tulisan ya. Wah harus puasa 40 hari. Enggak. Tapi lebih pada kepekaan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan lakukan. Dan yang paling penting ya harus memiliki hati yang selalu berbuat baik. Iya. Kepada siapapun. Ngomongin kepekaan nih seru nih. Sekarang hari-hari ini tuh tricky banget Bang. Karena banyak orang yang mau jadi hamba Tuhan karena mungkin oknum itu kepingin dengan teologi berkat aja gitu. Satu sisi ada yang orang bilang hamba Tuhan tuh harus miskin gitu, harus menderita gitu. Karena itu pikul salib gitu kan. Nah satu sisi hamba Tuhan tuh harus diberkati. Kalau nggak berkati berarti dikutuk Tuhan gitu. Nah akhirnya banyak juga orang yang fenomenal sama yang namanya teologi berkat atau prosperity teologi gitu. Nah bagaimana Bang? Kira-kira menurut Abang itu untuk mentriki itu untuk membedakan apakah kita tidak mencaut sama namanya teologi berkat saja, tetapi kita juga pasti kita juga pasti diberkati. Iya. Nah itu gimana Bang biar kita tuh nggak Kan dari tadi kita ngomong berkat-berkat mulu nih. gitu. Sebenarnya begini sih. Kalau lu ngerti sebagai hamba Tuhan, maka berkat lu itu datangnya daripada Tuhan. Oke, ya. Gitu kan? Ya. Nah, kalau gue pribadi, gue bukan ahli teologi juga sih. Ribet banget hidup lu kalau memikirkan teologi kemakmuran, teologi kemiskinan. Udahlah, ribet gitu. Yang paling penting gini lah, lu berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan aja. Nah nanti kalau lu berbicara tentang namanya tuh, apakah hamba Tuhan harus miskin? Kenapa harus miskin? Pertanyaan gua. Apa lu pikir orang miskin itu berarti hidupnya lebih suci mulia? gitu? Lebih suci? Enggak juga. Iya. Janganlah. Sering sekali kalau lu hidup miskin lu nyusahin. Iya, itu Betul nggak? Nah Tuhan juga nggak menciptakan kemiskinan, kesusahan dalam kehidupan kita. Nah kalau misalnya kita juga maksudnya, wah hamba Tuhan harus mewah, harus diberkati begini, gitu. harus begini gitu loh. Ya terserah lu. Kalau lu mau mewah dan segala macam, yang paling penting ada uangnya tuh halal. Oh iya. Yang artinya segala berkat, segala persembahan yang diberikan jemaat kepada gereja atau kepada siapapun itu harus dikelola dengan baik. Oke. Gitu loh. Nah kalau misalnya ada hamba Tuhan gitu loh, dikasih misalnya mobil, dikasih jam, dikasih ini, ya nggak apa-apa, itu berkatnya dia. Iya. Gitu loh. Siapa tahu memang kapasitasnya dia udah cocok gitu loh. Oke. Nah kayak model gua dikasih helikopter kan belum cocok. Mau parkirnya di mana? Betul nggak? Nah makanya paling tidak kalau gua belajar dari diri, gua selalu minta Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Oke. Gitu loh. Pas lah. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama Tuhan, udah punya anak 2 Tuhan, kayaknya naik motor kan melanggar lalu lintas Tuhan. Masa hamba Tuhan melanggar lalu lintas? Boleh nggak Tuhan punya mobil? Nah suatu hari gue pelayanan di Menteng. Nah pelayanan di Menteng, naik apa Pak? Selesai ibadah. Naik motor Bu. Hah? Bapak masa naik motor? Hah? Iya Bu, naik motor. Pak, Bapak nggak cocok naik motor. Jangankan ibu, Tuhan juga bilang begitu. Yang artinya gue kan harus berbesar hati gitu loh. Karena di rumah di Menteng gede-gede, lu pelayan naik motor gitu loh, pendeta naik motor gitu kan. Nah kalau misalnya pelayanan di desa sih nggak apa-apa gitu kan. Nah yaudah gue pulang. Nah 2 hari kemudian, ibunya telepon, Pak mohon maaf saya punya mobil 2004. Mau nggak Pak? Bentar ya Bu, saya doa dulu. Nggak langsung terima ya? Nggak langsung terima. Karena mobil 2004. Kalau rusak, servisnya gimana? 2000 bukannya menjadi berkat. 2000 berapa? Nah, malah bersungut-sungut. Nah, waktu itu gue dikasih 2015. Tahun 2015 tuh waktu itu kejadiannya. Gue bilang, lalu gue tanya istri gue. Bini gue bilang, jangan apa.
Kita nggak ngerti mobil. Nanti kalau biaya lebih banyak, malah mobil nggak jadi berkat. Kita malah bersungut-sungut. Ya udah. Gua WA ibunya, Bu, mohon maaf. Mobilnya kami nggak terima. Kenapa? Bahasa WA kan lucu. Kata kenapa bisa? Kenapa? Kayak nggak tahu. Kenapa? Gitu ya. Ya gue bilang, itu mobil 2004, kita nggak ngerti mobil, bla bla bla. Ya oke. Akhirnya ngambil. Tapi 2 minggu kemudian, ditelepon lagi sama dia. Shalom Pak, dia bilang, Shalom. Pak, Bapak kalau mau mobil baru, pesan aja, nanti saya bayar. Itu kayak nyanyi malaikat dibilang, haleluya. Apa yang terjadi? Apa gue bilang, Bu, kita doa dulu? Enggak. Bini gue dari belakang langsung bilang, Pak, ini brosurnya. Lu tahu brosur yang dia kasih? Itu brosur yang 4 bulan udah kita doain. Makanya nggak perlu doa lagi. Kalau mobil 2004 kan memang nggak kita buat doa, jadi kita harus berdoa. Tapi yang mobil yang kita pengenin udah 4 bulan sebelum ibu tuh ngomong udah, Bu, yang ini mobilnya. Dia bilang, Pak, benar mobil itu. Deg-degan juga nih, kenapa nih, kemahalan atau gimana gitu kan? Benar Bu itu. Bapak nggak mau cari mobil yang lebih mahal lagi, dia bilang. Coba. Kalau mau ngikutin daging kita pilih yang lebih mahal. Saya bilang, Bu, maaf Bu, kita sudah 4 bulan doa, mobilnya yang ini. Oh ya, oke. Ya sudah Pak, nanti saya kirim uang. Langsung gua ke dealer. 2 hari kemudian mobilnya datang. Kebutuhan. Oke. Bukan sok jago-jago. Jadi Tuhan mencukupkan aja gitu. Nah, di tengah-tengah pandemi juga begitu. Rumah kita kan kecil, Dok. Nah, itu gitu. Nih pandemi kan pasti kan habis-habisan nih Bang ya hamba Tuhan nih. Itu rumah kan kecil. Iya. Januari 2020 bangun rumah. Kan Maret 2020 pandemi. Oke. Habis bangun rumah lagi. Aduh. Di tengah-tengah rumah 50%, itu nggak bisa kebangun lagi. Agustus 2020 jual mobil. Wow. Nggak mungkin gua doa-doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong berkati. Ternyata masih ada yang bisa kita lakukan. Kita nggak mau berkorban. Ya berkorban lah. Jual mobil. Pas jual mobil, kita nggak punya mobil. Tapi puji Tuhan. Januari 2021 rumah jadi. 2021 rumah jadi. Itu gua sampai shock gitu. Maksudnya begini. Shocknya tuh, gua kan bukan orang kerja. Kok bisa bangun rumah ya? Oh iya. Yang pendapatan bulanan tuh nggak ada gitu. Nggak ada pendapat bulanan. Terus di tengah-tengah pandemik, gue sampai lihat rumah gue tuh nangis sama bini, nangis. Tuhan, makasih ya pembelaan. Wah, udah rumah jadi, nggak lama dari situ, kira-kira berapa bulan kemudian, hampir setahun lah. Tuhan kasih mobil baru lagi. Wow. Dan mobilnya mujizat lagi ya? Mujizat lagi yang Tuhan kasih. Jadi istilahnya kehidupan hamba Tuhan tuh benar-benar dipelihara ya Bang? Kalau mau dipelihara. Maksudnya gimana tuh? Banyak yang kayak tadi Nando bilang. Banyak tuh sekarang tuh yang mau jadi pastor, mau jadi ini tuh seolah-olah mau jadi kayak selebritis. Iya. Seolah-olah tuh pengen menjadi terkenal. Iya. Seolah-olah tuh supaya dipakai kemana-mana. Iya. Enggak lah, lu kalau mau jadi seperti itu ya lu jadi motivator aja. Iya, benar. Gitu loh, upgrade diri jadi motivator. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, lu setuju dengan pemeliharaan Tuhan. Ya namanya dipelihara Tuhan, namanya dipelihara. Lu setuju dibersihkan. Iya. Lu setuju dikandangin dulu. Oh iya. Ya lu kalau bisa kita dipelihara, lu melihara apa? Melihara domba, melihara kambing. Itu ada masa-masa yang nggak enak. Setuju dikandangin dulu. Yes. Setuju lu bulunya diguntingin dulu. Oke, benar. Gitu loh. Jadi nggak berbicara enak terus ya? Enggak, gitu loh. Kalau gue berbicara enak yang tadinya itu, yang tadi nih pertanyaannya. Berarti bahwa hidup di dalam hamba Tuhan itu dalam pemeliharaan Tuhan. Betul. Tapi mau Tuhan pelihara enggak? Yes. Karena namanya pelihara itu bukan cuma dikasih padang rumput, tapi ada waktunya malam. Malam dimasukin, dikandangin, dijagain harusnya. Jangan ke sana gitu kan. Nah, nurut gitu loh. Kalau Tuhan bilang berhenti. Tuhan bilang jalan. Nah, itu kita harus punya kepekaan sendiri secara pribadi. Belum tentu apa yang lu kerjakan itu berhasil semua. Terus Tuhan teruskan. Ada waktu itu bilang udah stop. Oke, keren. Lo harus terima apapun ganjaran. Stop.
Daripada nanti lu jadi jahat. Iya. Itu benar. Iya. Kan kita kadang kan nggak tahu manusia ini. Gue punya satu teman hamba Tuhan bilang begini. Manusia itu semakin percaya diri, semakin nggak tahu diri. Semakin percaya diri, semakin nggak tahu diri. Jadi penting juga kita nggak percaya diri supaya tahu diri. Oh iya benar. Yang artinya itu ya kita tetap menjadi hamba, tetap berada di lembah. Oh yes. Tetap kita maksudnya itu pokoknya Tuhan lah. Iya. Gitu. Nah kalau gue boleh saksikan, Ino WA kan, Ino ya, Bang sorry ya Bang, nanti podcast nih nggak ada PK dulu. Iya. Gue langsung balas, thank you No, jalanin No. Gue bilang, lu tahu apa yang terjadi? Selesai gue balas itu 15 menit kemudian, itu ada yang transfer gue. Dan itu jauh lebih besar daripada PK. Wow. Oke. Itu yang gue bilang tuh dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan. Lu kerjakan bagian lu. Yes. Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. Oke. Nah kita hidup tuh jangan di Adam yang pertama, harus hidup di Adam yang kedua. Iya. Adam yang pertama udah berada di Taman Eden, semuanya udah ada fasilitas. Yes. Tapi tetap jatuh dalam dosa, bahaya kalau fasilitas terpenuhi semua. Oh iya benar. Makanya hiduplah seperti Adam yang kedua. Fasilitasnya nggak ada di padang gurun, bro. Iya. Puasa 40 hari, dapat godaan, cobaan. Tapi lihat, ada yang pertama jatuh karena buah, tapi ada yang pertama bangkit untuk berbuah. Iya. Nah itu loh. Jadi ketika kita menjadi hamba Tuhan, gue percaya sekali kalau memang lu dipanggil menjadi hamba Tuhan, Tuhan nggak akan pernah biarkan lu dipermalukan. Iya. Tuhan pasti pelihara. Benar. Tuhan pasti pelihara. Gue jamin. Yes. Dan kita juga harus mau dipelihara ya. Iyalah. Yang mau namanya dipelihara itu nggak cuma sekedar dikasih berkat terus. Oh iyalah. Iya. Dipelihara tuh banyak hal. Iya. Nah berarti terakhir buat penutup nih Bang. Jadi nggak usah takut nikah sama hamba Tuhan ya Bang. Sponsor banget aja. Kalau gua bilang justru di zaman sekarang buat yang jomblo, buat mereka yang mencari jodoh, lu cari hamba Tuhan. Yes. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu penasihat daripada orang-orang hebat. Oh iya. Serius gue bilang. Iya. Kayak gue pribadi gitu, bukan membanggakan diri. Ada orang-orang yang kerja di kantor pemerintahan yang jabatan udah tinggi. Kalau minta nasihat sama kita. Iya. Bahkan ada orang yang tidak seagama sama kita. Udah hebat posisinya. Dari luar pulau loh, luar kota. Itu WA minta nasihat kepada kita. Gue sampai bingung. Ada orang-orang kaya yang menurut gue tuh yang udah sekolah di luar negeri. Sekolah S2, S3 di luar negeri. Tetapi tetap jam 1, jam 2 pagi. Pestar, ada waktu nggak? Ngopi yuk. Ngajak keluar jam segitu. Hanya ingin sharing. Makanya gue bilang, kalau misalnya zaman sekarang yang jomblo-jomblo, lu cari hamba Tuhan. Iya. Satu, terbukti secara tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, lu pasti masuk surga. Oke. Asal nggak perlu orang Tuhan dalam ya. Loh, kita kan bicara hamba Tuhan, berarti benar hamba Tuhan. Nggak KW-KW. Nggak WKW. Jadi udah langsung golden ticket surga ya. Iya, iyalah. Jadi siapa yang mau ambil golden ticket nih? Oke Bang. Komplit banget daging hari ini ngobrol. Tapi no jomblo, masih jomblo. Masih single. Belum double. Belum. Tapi ciri-cirinya seperti apa sih, No? Kalau mau punya pasangan? Manusia ya pertama. Bang, ini off kamera dulu kali ya. Ya enggak lah, supaya mereka juga tahu, siapa tahu yang nonton hari ini. Barisan baper ya. Takutnya barisan baper juga lagi butuh suatu jodoh gitu. Ya off kamera aja. Ya udah. Oke. Oke, thank you banget Bang Boyke udah datang ke Milenial Baper. Sama-sama, Nando. Bagi barisan baper yang suka akan video ini boleh di like, komen dan subscribe dan juga jangan lupa klik loncengnya. Nonton juga di video-video kita yang lainnya dan tetap dalam satu channel itu adalah Milenial Baper. God bless you. See you guys.